Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai menaruh perhatian besar terhadap pendidikan dan pengajaran di wilayah jajahannya. Pembangunan bidang pendidikan ini didukung dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda di Batavia yang menginstruksikan pendirian sekolah di kota-kota utama dari kerajaan taklukan. Pada tahun 1903, dikeluarkan peraturan mengenai pendidikan sekolah desa dengan lama pendidikan 3 tahun. Namun dengan demikian, barulah pada 1907, usaha pengembangan pendidikan bagi penduduk pedesaan di Tanah Luwu dimulai. Sampai pada tahun 1910, di wilayah ini telah terdapat 3 sekolah Melayu, Inland School, dan 10 sekolah rakyat atau desa, Folk School. Upaya pengembangan pendidikan di Tanah Luwu mendapat resistensi dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sangat sedikitnya murid yang masuk menjadi peserta didik. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya murid di sekolah-sekolah tersebut adalah karena penduduk Tanah Luwu masih curiga terhadap tujuan utama tersebut. Ada yang menganggap murid yang bersekolah akan dijadikan tentara Belanda dan sebagian akan dibawa ke Belanda. Suasana pasca perang juga membuat anak-anak enggan memasuki sekolah yang didirikan Belanda yang baru saja menembaki ayah atau keluarga mereka. Peperangan itu telah menimbulkan prasangka negatif terhadap kegiatan Belanda. Anak-anak yang masuk sekolah yang didirikan Belanda mayoritas adalah anak-anak dengan latar belakang keluarga pegawai pemerintah, pedagang besar, dan bangsawan yang lebih pro-Belanda. Sekitar tahun 1925, dengan semakin banyaknya sekolah yang dibangun, sejumlah folk school mengalami kekurangan tenaga pengajar. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah Belanda menerima tamatan Inland School dan terutama tamatan Fairfolk School sebagai guru magang. Fairfolk School merupakan sekolah lanjutan bagi tamatan Folk School. Jika Inland School merupakan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk kelas 1-5, Folk School kelas 1-3, maka Fairfolk School sendiri merupakan lanjutan Folk School yakni menyelenggarakan pengajaran kelas 4-5. Mutu lulusan Fairfolk School lebih baik dibandingkan tamatan Inland School. Hal ini disebabkan karena semua murid Fairfolk School merupakan tamatan Folk School yang mempunyai kemampuan terbaik dan keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan. Murid Fairfolk School juga banyak berasal dari juara-juara dari Folk School yang ada di desa-desa di wilayah Tanah Luwu. Untuk 8 Folk School tersedia hanya 1 Fairfolk School sebagai sekolah lanjutan. Penyelenggaraan Fairfolk School ini sendiri diawasi langsung oleh Zelfbestur. Perkembangan selanjutnya di masa awal-awal pengembangan pendidikan di Palopo adalah berdirinya sebuah sekolah Islam, Madrasah Al-Falah yang dikenal dengan sekolah Arab. Sekolah ini didirikan pada tahun 1923 oleh Syekh Mahmud Al-Jawad, seorang bekas mufti Madinah. Sekolah ini juga disponsori oleh Andi Cicu dan dalam penyelenggaraan pendidikannya mendapat bantuan dari pihak kedatuan. Salah satu guru sekolah Arab yang tersohor adalah Haji Muhtar. Pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan sekolah swasta dihentikan. Pendidikan terbengkalai karena Jepang lebih mengutamakan pendidikan militer. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan Perang Pasifik yang akan dihadapi.